Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hadirin sahabat sekalian, sahabat alam fata morgana, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara berteman dengan jin muslim ya, atau doa memanggil khadam. Jadi sebelum kita memasuki dalam pembahasan bagaimana cara berteman dengan jin muslim atau khadam, jadi ada pertanyaan terhadap saya. Jadi ditanyakan pada saya, bagaimana hukum berteman dengan jin? Ya, bagaimana hukum berteman dengan jin? Dan lalu bagaimanakah jawaban saya ketika ditanyai orang, Nabi Sulaiman saja berteman dengan jin dan meminta bantuan jin. Mengapa tidak boleh berteman dengan jin? Itu pertanyaannya ya. Jadi saya jawab begini ya teman-teman. Jadi berteman atau meminta bantuan dengan jin itu tidak semata-mata syirik. Jadi terdapat 3 hukum ya terhadap berteman dengan jin atau meminta bantuan dengan jin. Jadi hukum berkawan atau meminta bantuan dengan jin itu tidak mesti haram secara mutlak, karena jin termasuk makhluk Allah yang mendapatkan beban aturan syariat seperti manusia juga ya. Jadi jin juga ditaklufkan hukum oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun ya. Kata Allah dalam Al-Quran, aku ciptakan manusia dan jin, aku ciptakan manusia, jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin dan manusia sama-sama diberatkan hukum syariat oleh Allah taala. Jadi hubungan kita dengan jin tidak lebih dari muamalah 2 jenis makhluk Allah taala. Seperti kita manusia ya, kalau kita meminta bantuan jin syirik, sama dengan kita meminta bantuan sama teman kita juga syirik kalau begitu. Jadi hukumnya tidak mesti haram secara mutlak ya. Maksud saya hukumnya bukan haram secara mutlak. Jadi haram itu ketika menyangkut dengan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana aturan yang berlaku ketika kita bekerja dengan orang lain. Nah, kerjasama itu boleh dilakukan kan, selama dilakukan dengan cara yang mubah, yang dibolehkan ya, yang dibolehkan. Dan untuk tujuan yang mubah juga yang dibolehkan. Misalnya kita meminta bantuan orang lain membuat rumah kita, kan? Itu boleh kan? Sebaliknya, kerjasama ini bernilai dosa dan terlarang jika dilakukan dengan cara terlarang atau untuk tujuan terlarang. Misalnya kita minta bantuan jin untuk menyantet si fulan atau untuk membunuh si fulan, itu hukumnya haram ya. Itu hukumnya haram, lagi syirik ya, lagi syirik. Jadi pendapat ini pernah disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' al-Fatawa
beliau memberikan rincian yang sangat apik ya, yang sangat spesifik, yang sangat jelas terkait hukum bekerja sama dengan jin. Jadi hukum yang pertama, manusia menyuruh jin untuk melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, seperti beribadah kepada Allah semata-mata atau menaati nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya. Jin menyuruh manusia untuk melakukan yang sama, maka jin dan manusia ini termasuk wali Allah yang mulia. Di samping itu dia merupakan penerus dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama ya, misalkan jin itu berkawan dengan manusia, dia memerintahkan kita untuk beribadah, berpuasa, sholat dan sebagainya. Begitu juga manusia berkawan dengan jin, menyuruh jin untuk melakukan ibadah, maka hukumnya itu boleh ya, boleh-boleh saja. Yang kedua, manusia yang bekerja sama dengan jin dalam masalah yang mubah. Dalam masalah yang mubah, makna mubah yang dibolehkan ya. Sementara dia tetap berusaha menyuruh melakukan kewajiban syariat atau meninggalkan larangan syariat. Dan dia meminta jin untuk melakukan sesuatu yang mubah, maka dalam kasus ini sama seperti penguasa yang menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu. Jadi hukum yang kedua, hukumnya mubah apabila seorang manusia atau jin memerintahkan manusia memerintahkan jin untuk beribadah. Selain beribadah, menyuruhnya untuk membantunya, misalnya membantu untuk melawan jin-jin yang kafir, atau untuk menyuruh jin untuk melihat tempat-tempat yang mana tempat itu angker, sehingga kita bisa waspada tidak ke sana ya. Itu hukumnya boleh. Atau untuk berobat, misalnya berobat dengan memakai khadam atau jin kafir jin Islam, itu boleh ya, asalkan tidak ada unsur kesyirikan, tidak mengajak untuk menduakan Allah Ta'ala. Yang ketiga, manusia memerintahkan jin untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Ini yang sangat dilarang ya, yang dilarang Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik untuk melakukan kesyirikan atau membunuh orang yang tidak bersalah, mengganggu orang namun tidak sampai membunuh, misalnya mengirim penyakit, membuat gila atau kezaliman lainnya, atau membantu dalam perbuatan maksiat yang diminta oleh manusia. Berarti dia adalah meminta bantuan jin untuk melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas. Ini hukumnya haram ya. Misalnya berkawan dengan jin, mengikat perjanjian dengan jin, biasanya jin-jin ini jin-jin kafir, meminta bantuan jin untuk membunuh orang atau mengirim santet kepada orang, ini hukumnya haram, lagi kafir. Jika dia meminta tolong jin untuk melakukan kekafiran, maka manusia itu bisa-bisa jadi kafir ya. Nauzubillahi min zalik. Yang hukumnya ini haram. Dan jika dia meminta tolong jin untuk melakukan kemaksiatan, maka dia seorang fasik atau pelaku perbuatan dosa ya. Ini terdapat dalam kitab Majmu' al-Fatawa, halaman 307 sampai 308 ya. Antum bisa buka kitab Majmu' al-Fatawa. Di situ ada pembahasan secara rinci tentang hukum berkawan dengan jin atau berkawan dengan khadam. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah taklukkan jin untuk tunduk di bawah kerajaan beliau. Nabi Sulaiman bukan berkawan ya. Nabi Sulaiman diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukjizat yang mana Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Sulaiman dari kejahatan jin, sehingga jin tidak bisa melakukan kejahatan terhadap Nabi Sulaiman. Allah telah menjaga Nabi Sulaiman ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,
wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Artinya kami telah menundukkan kepada Sulaiman segolongan syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan kami yang menjaga mereka itu. Surah Al-Anbiya ayat 82 ya. Jadi Nabi Sulaiman di ketika itu menawan jin atau menundukkan jin untuk melakukan atau menyuruh membuat singgahsana kerajaan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerang jin lalu menundukkan jin dan memerintahkan jin untuk membuat singgahsana. Ya, jadi tidak mengapa ya. Jadi hukumnya berkawan dengan jin selama tidak melakukan kesyirikan itu boleh-boleh saja. Nah, sekarang kita memasuki dalam amalan atau doa cara berteman dengan jin atau memanggil khalam. Jadi langkah yang pertama untuk berteman dengan jin atau memanggil khadam, amalan ini harus diamalkan selama 40 harinya. 40 hari berturut-turut secara istiqomah. Kenapa kita harus beramal amalan ini selama 40 hari? Karena kebiasaan para ulama, para ahli hikmah menetapkan 40 hari amalan, karena 40 hari setiap amalan yang kita baca bisa berefek powerful. Jadi semakin powerful amalan tersebut menjiwai dalam tubuh kita. Makanya setiap amalan tanpa amal, setiap doa tanpa amalan diamalkan secara istiqamah, maka amalan tersebut tidak berdampak powerful. Ya, pernah kan kita lihat atau kita lihat ruqyah atau kita sendiri yang ruqyah kerasukan, kita baca ayat kursi, kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Namun orang kerasukan tersebut biasa-biasa saja, tidak kepanasan, tidak meronta-ronta. Itu apa yang salah? Bukan suratnya yang salah, bukan ayatnya yang salah, tetapi orang yang membacanya tidak konsisten dan tidak mengamalkannya secara istiqamah. Makanya tidak berdampak kepada syaitan atau jin kafir tersebut atau jin fasik. Jadi amalan ini harus diamalkan selama 40 hari supaya menambah powerfulnya ya. Jadi tata cara beramalnya, yang pertama setiap salat fardu dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali setiap selesai salat fardu. Dan bisa juga kalau bisa lebih elok lagi ditambah dengan salat-salat sunat. Setelah salat sunat pun dibaca 7 kali. Yang kedua, niatnya ya, cara meniatnya yaitu cara meniat hanya semata-mata meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kita meminta pertolongan dari Allah taala supaya Allah taala menghadirkan hambanya dari golongan jin yang Islam ya. Nah, sekarang ini amalannya ya, disimak, didengar dengan baik-baik ya.
dibaca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Dibaca 7 kali ya, dibaca 7 kali. Lalu disambung dengan ayat ini, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir, sambil meniat di dalam hati meminta pertolongan dari Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah menghadirkan hambanya dari golongan jin Islam. Nah, begitulah amalannya. Saya ulang sekali lagi ya amalan tersebut. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Bacakan 7 kali. Lalu sambung dengan amalan ini, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dibaca 7 kali ya, dengan penuh konsisten, dengan penuh keyakinan, dengan penuh mengharap pertolongan dari Allah. Nah, begitulah cara amalnya. Nah, setelah ada sosok yang hadir, maka berkomunikasilah dengan baik, ajak kepada kebaikan, dan perintahkan kepada kebaikan. Jangan sampai memerintahkan kepada yang dilarang Allah. Maka jika memerintah jin tersebut untuk yang dilarang, maka hukumnya haram, lagi syirik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat alam Fatah Parokana. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.